Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana pada pertemuan yang terakhir di pekan yang lalu kita telah jelaskan bahwa ketika tekanan yang dialami oleh kaum muslimin karena keimanan mereka, tekanan dari kaum musyrikin Quraisy ini semakin menjadi-jadi, maka kemudian mereka pun diperbolehkan untuk melakukan hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan para sahabat untuk berhijrah. Nah, ketika itu negeri yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, negeri yang ketika itu paling ideal untuk dijadikan sebagai tempat hijrah adalah negeri Habasyah, yakni sebuah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Demikian juga rajanya yang Nasrani dikenal dengan keadilan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Maka berhijrahlah sebagian di antara mereka ke negeri Habasyah, dan telah kita sebutkan pula apa yang menjadi latar belakang kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ikut berhijrah bersama mereka. Karena ketika itu dia diberikan suaka oleh Ibnu Daginah. Ibnu Daginah salah seorang kepala suku yang memiliki hubungan dengan orang-orang Quraisy, memberikan suaka kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar pun kembali ke kota Makkah, tidak jadi berhijrah ke negeri Habasyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tinggalnya kaum muslimin di negeri Habasyah ketika itu tidaklah lama. Jadi mereka setelah beberapa bulan tinggal di negeri Habasyah, mereka kembali ke kota Makkah. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwa mereka berangkat itu di bulan Rajab, namun di bulan Syawal mereka sudah kembali ke kota Makkah. Jadi hanya beberapa bulan saja tinggal di di negeri Habasyah. Apa yang menjadi latar belakang mengapa kaum muslimin yang sudah berhijrah ke negeri Habasyah kembali lagi ke kota Makkah, yang nantinya mereka akan kembali lagi. Jadi ada dua gelombang. Jadi hijrah ke negeri Habasyah, kemudian kembali ke kota Makkah, lalu kembali lagi ke negeri Habasyah. Nah, kenapa mereka kembali ke kota Makkah? Hal ini disebutkan oleh para ulama karena terdengar kabar bahwa kaum musyrikin telah melakukan rekonsiliasi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah terjadi semacam perdamaian antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin. Bahkan, ya, kabar yang mereka terima bahwa kaum musyrikin telah masuk Islam. Ya, bahkan mereka bersujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah inilah, yakni kisah mengapa kaum musyrikin ini bisa bersujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini disebut sebagai kisah Al-Gharaniq oleh sebagian para ulama, karena memang ada perselisihan di antara mereka tentang kesohihan kisah tersebut. Ya. Jadi kisah Gharaniq ini intinya adalah kisah yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya, ya, beliau membacakan ayat, kemudian terdengar bahwa beliau memuji berhala-berhala Quraisy. Bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Maka orang-orang musyrikin Quraisy sangat senang.
Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud, mereka ikut bersujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka berita inilah yang terdengar sampai ke negeri Habasyah, lalu mereka pun kembali ke kota Makkah. Dan tentunya kita perlu pahami ya kondisi zaman dulu, ya, yang namanya berita ini tidak bisa langsung kita konfirmasi. Ya, kalau sekarang gampang, kita bisa langsung kirim WA. Benar gak ini? Benar gak kaum musyrikin sujud ini? Benar gak kalau Nabi memuji berhala-berhala kaum musyrikin Quraisy? Zaman dulu nggak bisa. Ya, bahkan perjalanan membutuhkan berhari-hari. Ya, sehingga mereka kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah begitu mendengar ini, dan yang namanya orang di luar kampung halamannya, ya. Yang namanya kampung halaman kan selalu mendapatkan tempat di hati setiap kita. Ya, setiap kita pasti rindu dengan kampung halaman. Berada jauh, terbuang, terasing, kemudian mendengar bahwa kampung halaman kita sudah baik keadaannya. Yang sebelumnya kita meninggalkan kampung halaman kita karena keadaan yang tidak memungkinkan kita berada di sana, nah sekarang sudah kembali. Bahkan keadaannya jauh membaik. Maka apa yang terbetik di hati kita adalah apa? Ingin segera pulang. Maka inilah yang menjadi latar belakang kenapa kemudian kaum muslimin pun pulang kembali ke kota Makkah, karena mendengar bahwa kaum musyrikin telah menerima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi konflik di antara mereka. Baik. Nah, kisahnya ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ini kisah sujudnya kaum musyrikin, ya. Hanya saja tidak disebutkan secara detail, ya, tentang pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap berhala. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sajada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam binajm, wa sajada ma'ahu al-muslimun wal musyrikun wal jinnu wal ins. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud, ya, ketika beliau membaca surat An-Najm. Surat An-Najm ini, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau kita baca suratnya, memang dia memiliki suatu daya tarik yang sangat kuat, ya. Ucapan-ucapan yang indah dalam surat tersebut. Sehingga orang kalau dia paham bahasa Arab, paham makna dari ayat-ayat yang ada dalam surat An-Najm, dia akan terhanyut. Ya, kadang kita juga yang nggak paham artinya, coba saja setel surat An-Najm dengan qari, entah itu Misyari Rashid Al-Afasi atau Hani Ar-Rifai atau siapapun itu, kita perdengarkan An-Najm. Ayat yang keberapa? Surat yang keberapa itu? 50-an ya. An-Najm. Ya, coba kita perhatikan, ya. Indah sekali. Maka ini menggugah kaum musyrikin. Wa sajada ma'ahul muslimun. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud karena membaca surat An-Najm, karena di akhir surat An-Najm itu diperintahkan untuk bersujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Dan maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian kepada Allah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud di akhir surat An-Najm, ya, sajada ma'ahul muslimun. Kaum muslimin bersujud bersama beliau. Bahkan bukan hanya kaum muslimin saja, wal musyrikun. Bahkan kaum musyrikin ikut bersujud bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Wal jinnu wal ins. Bahkan dari golongan jin dan manusia semuanya bersujud ketika mendengar dibacakannya surat An-Najm. Nah, inilah yang terdengar, kabar yang terdengar di tengah-tengah para sahabat, ya, bahwa kaum musyrikin bersujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Telah terjadi perdamaian di antara kaum musyrikin dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum musyrikin mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini, namun ada versi lain yang lebih detail. Inilah yang kita sebut sebagai kisah Al-Gharanik. Jadi Al-Gharanik ini di dalam bahasa Arab, ya, Al-Gharanik ini artinya adalah burung. Jadi kaum musyrikin menganggap, ya, yang namanya berhala-berhala, mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu tidak bisa memberikan kebaikan dan kemudaratan kepada mereka. Hanya saja, ya, mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini menjadi fasilitator atau menjadi penghubung antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka merasa bahwa mereka ini penuh dosa, maka mereka meminta kepada berhala agar berhala ini yang menyambungkan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ucapan orang-orang musyrik, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini melainkan berhala ini akan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ketika mereka ditanya, kenapa mereka menyembah berhala? Ya, mereka mengatakan bahwa berhala inilah yang menjadi pemberi syafaat atau menjadi penghubung antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghubung ini ya dalam bahasa Arab mereka bayangkan bahwa penghubung ini seperti burung. Burung yang memiliki kantong yang besar, kemudian hajat-hajatnya kaum musyrikin ini dibawa oleh burung-burung tadi, ini oleh berhala-berhala tadi, ya seakan-akan mereka burung yang menyampaikan keinginan kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhala itu disebut sebagai al-gharaniq, yaitu bagaikan burung-burung yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam kisah tersebut, ya, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang dalam surat An-Najm itu ada penyebutan 3 berhala kaum musyrikin Quraisy. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Ya, tidakkah bagaimana pendapat kalian tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga? Ya. Nah, ketika itulah ya menurut sebagian riwayat syaitan membisikkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah ayat tambahan. Ya, apa ayat tambahan itu? Bunyinya apa? Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturja. 3 berhala ini adalah gharaniq, ya, perantara kalian yang paling utama. Wa inna syafa'atahunna laturja. Sesungguhnya syafaat dari ketiga berhala ini, Lata, Uzza dan Manat, ini sangat dinanti-nantikan. Berarti kan Nabi SAW seakan-akan memuji berhalanya kaum musyrikin. Lata, Uzza dan Manat, ya, ini benar-benar bisa menghubungkan hajat-hajatnya kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mendengar Nabi SAW membacakan ayat ini yang memuji berhala-berhala mereka, mereka senangnya luar biasa. Muhammad akhirnya memuji berhala-berhala kita, memuji Lata, Uzza dan Manat. Maka ketika Nabi SAW selesai dari membaca surat An-Najm, ya, yang di akhir surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian kepadanya. Nabi sujud, maka kaum musyrikun pun ikut bersujud. Karena saking senangnya Nabi SAW sudah memuji berhala-berhala mereka. Kenapa mereka bersujud? Mereka katakan kami sujud karena senang Muhammad telah memuji berhala-berhala kita. Ya, inilah kisah Al-Gharaniq. Nah, bagaimana sesungguhnya kisah ini di mata para ulama? Apakah benar begitu? Kok Nabi SAW bisa-bisanya membacakan ayat yang memuji berhala orang-orang Quraisy? Padahal beliau membawa risalah, ya, inti dari risalah beliau, inti dari ajaran beliau adalah meninggalkan kesyirikan. Bagaimana mungkin kemudian Nabi SAW bisa membacakan ayat yang memuji berhala-berhala? Ini kan tanda tanya besar. Ini sebuah tanda tanya besar. Maka ternyata kalau kita lihat dari kalangan para ulama terjadi perselisihan tentang keabsahan kisah ini. Nanti kita akan jelaskan bagaimana golongan yang mengatakan bahwa kisah ini benar dan golongan yang mendustakan kisah ini, yang mengatakan bahwa kisah ini tidak benar. Ya, jadi panjenengan punya bekal. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini Nabi itu pernah loh salah baca Quran, disesatkan oleh setan, nah panjenengan sudah punya bekal. Ya, jangan gampang begitu ya. Biar saya jelaskan nanti. Jadi kalau sudah ikut kajian sirah bisa menjelaskan bahwa
ada perselisihan di kalangan para ulama tentang permasalahan kisah Al-Gharanik ini. Baik, kita sampaikan dulu ya bahwa di antara para ulama ada yang mensahihkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi syaitan membisikkan sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membacakan sebagaimana yang dibacakan oleh syaitan. Nah, di antara yang mensahihkan kisah ini bukan sebarang ulama yang mensahihkan. Di antara yang mensahihkan adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Fathul Bari, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau memiliki karya yang fenomenal, ya, judulnya Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Nah, dalam karyanya tersebut, beliau ya seakan-akan mensahihkan kisah tersebut. Ya, beliau mengatakan wa kathratu turuq tadullu ala anna li riwayati aslan. Banyaknya jalur periwayatan kisah ini menunjukkan bahwa riwayatnya memiliki asal, kata beliau. Ya, walaupun beliau mengakui bahwa ada keterputusan di sanadnya, riwayatnya riwayat mursal. Riwayat mursal itu artinya yang meriwayatkan dari Nabi itu bukan sahabat Nabi, bukan, tapi generasi setelahnya, jadi generasi tabi'in. Jadi ada generasi tabi'in, ya, seperti Sa'id bin Jubair, dia meriwayatkan dari Nabi SAW, padahal dia nggak ketemu dengan Nabi. Berarti kan ada keterputusan sanad. Tapi banyak sekali riwayatnya, sehingga karena banyak riwayatnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, anna li riwayati aslan. Kelihatan bahwa riwayat ini memiliki asal. Seakan-akan beliau mensahihkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa banyak sekali ahli tafsir yang mensahihkan atau yang menyebutkan kisah ini dalam tafsir-tafsir mereka. Ya, ketika menafsirkan surat Al-Hajj ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabi illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul maupun seorang nabi sebelummu, wahai Muhammad, wahai Rasul, melainkan illa idza tamanna, kalau dia memiliki suatu keinginan, maksudnya dia memiliki keinginan untuk membaca ayat, karena tamanna ini, ya, kata para ulama bermakna tala. Jadi membaca, dia ingin membaca ayat dari kitab suci, alqa syaitanu fi umniyatihi, maka syaitan pun memberikan godaan demi godaan kepada mereka. Ya. Kemudian fayansakhullahu ma yulki syaitan. Kemudian Allah menghilangkan apa yang didiktekan oleh syaitan tersebut. Tsumma yahkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengokohkan ayat-ayatnya tadi. Godaan syaitan atau kita bisa bilang ayat-ayat syaitan tadi, ya. Ayat-ayat yang dibacakan oleh syaitan ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat-ayat Allah lah yang kemudian dikokohkan di hati para nabi. Nah, ini kan seakan-akan membenarkan kisah tadi, ya, bahwa bisa jadi ketika seorang nabi ingin membaca ayat-ayat Allah, dia dibisikkan oleh syaitan. Ya. Namun kemudian apa yang Allah lakukan? Allah Subhanahu wa taala hapuskan itu semua. Ya, kemudian yang dikokohkan oleh Allah di hati sang nabi adalah ayat-ayatnya Allah. Ayat syaitannya hilang. Tapi di penggalan yang pertama kita bisa lihat bahwa alqa syaitan fi umniyatihi. Syaitan itu bisa membisikkan kepada nabi. Ya. Dan inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama ahli tafsir yang terjadi pada Nabi SAW dalam kisah Al-Gharanik. Nabi didiktekan, ada syaitan yang membacakan ayat-ayat tadi, tilkal gharani ula wa inna syafa'atahunna la turja. Ini dimasukkan oleh mereka ke telinga Nabi SAW, namun kemudian Allah hapuskan, ya, Allah hilangkan itu semua. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan, qad dzakara katsirun minal mufassirin hahuna qissatal gharaniq. Banyak sekali para ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka hubungkan dengan kisah Gharanik tadi, yang syaitan membisikkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana min ruju'i katsirin minal muhajirah ila ardil habasyah, yang menyebabkan, ya,
banyaknya orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah, mereka kembali ke kota Makkah. Dhanna minhum annal musyrikina Quraisy qad aslamu, karena mereka mengira kaum musyrikin Quraisy ya sudah masuk Islam karena ikut bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi banyak para ulama, kata Al-Imam Ibnu Katsir, mufassirun ya, katsirun minal mufassirin. Banyak ahli tafsir yang menyebutkan bahwa ini relevansi ayat ini dengan kisah Al-Gharaniq. Walaupun Ibnu Katsir sendiri beliau enggak setuju, beliau termasuk yang menafikan kebenaran kisah ini. Karena beliau juga ahli hadis, beliau mengatakan semua riwayatnya itu terputus. Ya, mursal. Seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi SAW, berarti enggak benar. Enggak ada sahabat yang memperantarai mereka. Bahwa semua kisahnya adalah kisah yang riwayatnya semuanya adalah riwayat yang lemah. Jadi Ibnu Katsir ini hanya membawakan, beliau menukilkan saja tentang apa yang menjadi pendapatnya ulama ahli tafsir, tapi beliau sendiri tidak setuju. Kenapa? Karena setelah melihat riwayat-riwayatnya, kata Ibnu Katsir, ya riwayatnya adalah riwayat yang terputus. Baik. Nah, ada para ulama ya, kita sudah sebut bahwa para ulama mayoritas ya atau banyak di antara mereka yang mengkritik kisah ini. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Imam Ibnu Katsir sendiri menyebutkan ini. Setelah menyebutkan tadi bahwa banyak para mufassir yang membawakan kisah ini dalam tafsir mereka, beliau mengatakan, "Walakinnaha min turukin kulluha mursalah." Semua periwayatan tentang kisah ini jalannya terputus, mursal. Tabi'in meriwayatkan dari Nabi, enggak ada sahabat yang menghubungkan mereka. Walam araha ya musnadah min wajhin sahih. Saya tidak melihat ada satupun riwayat yang bersambung ya dengan riwayat yang sahih. Wallahu a'lam, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, riwayat kalau dia terputus, maka tidak bisa kita ambil. Ini termasuk riwayat yang lemah. Maka Ibnu Katsir walaupun beliau membawakan menyebutkan bahwa banyak dari para ahli tafsir yang menyebutkan kisah ini, beliau tidak setuju dengan kesahihannya. Bahkan Siddiq Hasan Khan, ya, Siddiq Hasan Khan rahimahullah, beliau seorang ulama dari India, Siddiq Hasan Khan, ya, ketika menyebutkan tentang Gharaniq, ya, Siddiq Hasan Khan, ini masih bangsawan beliau ya, bangsawan dari kerajaan Mughal. Jadi kerajaan Mughal itu adalah kerajaan Muslim yang pernah berkuasa di India, ya, yang kemudian keturunan-keturunannya ini biasanya ada khan-khannya. Pasti langsung nyambung ke bintang film ini ya. Syahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, ya. Nah, Khan ini beliau ulama tapi juga bangsawan, makanya pakai label Khan, Siddiq Hasan Khan. Beliau mengatakan bahwa ya ini dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa kisah tentang Gharaniq ini tidak benar, bahkan merupakan berita yang batil. Makanya yang lebih detail lagi, ya. Jadi Syekh Al-Albani seorang muhadits di masa kita, beliau memiliki satu kitab yang khusus membahas kisah ini. Dan Syekh Al-Albani termasuk yang melemahkan kisah ini. Ya. Kitab beliau berjudul Nasbul Majanik li Nisfi Qissatil Gharaniq. Ya. Artinya menegakkan hujjah bahwa kisah dari Gharaniq ini enggak benar. Beliau nukilkan ucapan para ulama tentang hadis yang bercerita tentang Al-Gharaniq, dan yang beliau bawakan adalah ulama-ulama besar. Di antaranya Al-Imam Al-Bazzar. Al-Imam Al-Bazzar mengatakan, "Hadzal hadits la na'lamuhu yarwi au yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin muttasil." Kata Imam Al-Bazzar, saya tidak pernah mendapatkan hadis ini diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tersambung. Seorang imam, peneliti hadis yang hafal ribuan hadis. Ketika dia meneliti hadis ini, enggak ada satupun yang sanadnya bersambung. Berarti apa? Lemah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau mengatakan, hadhil qissah ghairu thabitah min jihatin naql. Kisah Gharaniq ini ya ghairu thabitah, artinya tidak sabit, tidak bisa dipastikan min jihatin naql, dari sisi penukilan. Ya, kalau dilihat dari sisi penukilannya, maka kisah ini tidaklah benar. Al-Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan hadza min wa'iz zanadiqah. Nah, ini Al-Imam Ibnu Khuzaimah keras sekali ketika beliau mengatakan kisah ini termasuk kisah yang palsu. Ya.
diciptakan oleh az-zanadiqah. Zanadiqah ini adalah orang-orang yang menunjukkan keislaman, tapi pada hakikatnya mereka merusak Islam dari dalam. Jadi mereka memasukkan kisah ini ya ke referensi atau ke riwayat-riwayatnya kaum muslimin. Ini menurut Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Maka kemudian kesimpulannya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, la yasih bal huwa batilun maudhu. Kisah Gharanik ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala adalah kisah yang tidak benar, bahkan dia adalah kisah yang batil dan maudhu, palsu. Nah, ini perspektif golongan yang kedua dalam memahami kisah Al-Gharanik. Jadi kalau golongan yang pertama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan sebagian mufassir mengatakan bahwa kisahnya sahih. Karena banyaknya riwayat walaupun terputus tapi dia bisa diterima. Ya. Adapun mayoritas ulama yang lain atau sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hadisnya tidaklah bisa diterima. Baik. Nah, selain mengkritik dari sisi hadis ya, dari sisi sanad hadis, sebenarnya suatu kisah itu kalau misalnya sanadnya bermasalah, ini kita sudah bisa dengan tegas menolaknya. Ngapain kita terima? Kenapa? Karena keautentikannya diragukan. Hadis kalau nggak bersambung, ada keterputusan kan berarti tidak otentik. Ya enggak? Terlebih lagi kata para ulama yang menolak kisah ini, ya. Di sini menunjukkan bahwa menunjukkan kelemahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kata mereka. Dan ini konsekuensinya sangat berbahaya. Ternyata Syaitan itu bisa mendiktekan sesuatu kepada Nabi. Bahaya nggak, Pak? Bahaya. Ayat Al-Quran yang sekitar 6.000 ini ada kemungkinan kata mereka. Kalau kita benarkan kisah ini, ada kemungkinan bahwa ada yang disampaikan oleh syaitan. Makanya orientalis itu orang-orang kafir yang belajar Islam. Di antara mereka adalah pendeta-pendeta Nasrani yang memang belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Mereka sangat senang sekali dengan kisah ini. Kenapa? Ya tuh ya. Ternyata syaitan bisa mendiktekan sesuatu kepada Muhammad. Ya. Berarti yang kalian baca itu bisa jadi ada yang didiktekan oleh syaitan. Maka nggak mungkin. Suatu hal yang tidak mungkin ini terjadi, ya enggak? Syaitan bisa mendiktekan sesuatu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka para ulama mengatakan kisah ini ditinjau dari akal adalah kisah yang tidak mungkin terjadi pada Nabi SAW. Karena konsekuensinya luar biasa. Kalau kita membenarkan syaitan itu bisa mendiktekan sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ada ayat-ayat syaitan. Pernah dengar gak Pak? Ada ayat-ayat syaitan? Dulu saya masih kecil dulu. Ya, Salman Rushdie. Namanya Salman, sama kayak Salman Khan tadi ya. Tapi Salman Rushdie ini ateis dia, murtad. Namanya Salman, tapi dia sastrawan murtad. Dia nulis novel. Berdasarkan kisah ini. Ya, berdasarkan kisah ini dia menulis judulnya Satanic Verses. Ya, ayat-ayat setan. Ya, ayat-ayat setan. Sampai heboh sekali waktu itu ya. Nggak boleh masuk Indonesia, tapi sekarang PDF-nya bisa dibaca. Kisah novel ya, kisah novel yang sangat melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini membuka pintu kejelekan. Kalau kita benarkan kisah ini, maka dia bisa membuka pintu kejelekan. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhar Rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu. Jadi beliau disuruh menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukannya, fama balaghta risalatah. Engkau tidak menyampaikan amanat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang disampaikan adalah ayat-ayat syaitan. Nah, kan ngeri konsekuensinya kalau kita benarkan kisah ini. Maka secara logika ya nggak mungkin kisah ini terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, terjaga. Maka dijawab oleh orang yang membenarkan kisah ini. Ya, mereka mengatakan lihat ini. Ya, kita kembali kepada surat Al-Hajj tadi ayat ke-52. Ya, illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyatihi. Ketika dia ingin untuk membaca, maka syaitan membisikkan sesuatu ya kepada keinginannya tadi, atau kepada bacaan tadi. Namun apa kelanjutannya? Allah mengatakan
fayansakhullah ma yulqi syaitan. Allah menghapus itu semua. Sehingga mungkin saja, ya kata orang yang membenarkan kisah ini, mungkin saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibisikkan oleh syaitan, ya, namun itu tidak berlangsung lama. Langsung apa? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tsumma yuhkimullahu ayatih. Allah kemudian mengokohkan ayatnya. Apa yang dibacakan oleh syaitan langsung di-delete. Ya. Sehingga apa? Kalau kita katakan bahwa nggak mungkin syaitan membisikkan sesuatu, mungkin, ya. Tapi apa? Tapi langsung dihapus. Ya. Namun ya ini pendapat orang yang menafikan kisah tersebut. Yang intinya bahwa kalau kita membenarkan kisah ini akan ada konsekuensi yang serius. Ya ini bahwa syaitan itu mampu untuk membisikkan sesuatu. Walaupun tadi sudah dijawab oleh orang-orang yang membenarkan kisah tadi, ya. Mereka mampu, syaitan itu mampu membisikkan, tapi itu langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya kata Syekh Al-Albani, ya, bahwa dari sisi sanad, ya, riwayat tentang Al-Gharaniq, ya, Al-Gharaniq ini tidak bisa diterima. Semua riwayatnya terputus. Ya, enggak ada satupun yang bersambung. Ya. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan juga bahwa yang banyak membawakan kisah-kisah ini adalah para mufassir dan orang-orang yang suka bercerita, yang memang senang dengan hal-hal yang gharaib, kata beliau, ya, suatu hal yang asing. Ya. Padahal kalau kita lihat materinya ternyata bukan suatu hal yang gampang, suatu hal yang mudah, tapi satu hal yang memberikan konsekuensi yang demikian serius. Baik, mana yang benar ini? Saya wallahu taala a'lam bissawab, ya, pendapat yang kedua inilah yang lebih tepat. Ya, karena dari sisi sanad pun terputus. Enggak ada ketersambungan dari sisi sanad. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak mungkin kemudian syaitan. Kenapa? Karena dalam cerita itu, ya, bukannya syaitan itu membisikkan kemudian hilang seperti itu saja, tapi kan dibisikkan kepada Nabi, kemudian Nabi ikut membacakan. Ya enggak? Berarti kan bukan dibacakan oleh syaitan kemudian hilang begitu saja. Berarti ada waktu ketika ada jeda, tidak langsung dihapus oleh Allah, tapi sempat terucap dari lisannya Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebabkan kemudian kaum musyrikin ikut bersujud. Maka wallahu taala a'lam bissawab, ya. Pendapat kedua inilah yang lebih kuat, bahwa kisah Al-Gharaniq ini tidaklah benar. Ya. Makanya kalau kita lihat di kitab-kitab sirah yang kontemporer, kisah Gharaniq ini nggak dibahas. Kenapa? Karena memang riwayatnya lemah, kemudian ada konsekuensi negatif dari sana. Sehingga paling kalau kita lihat seperti dalam kisah dalam Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, cuma sedikit saja, nggak dibahas detail seperti apa yang kita sampaikan. Ya, cuma ada yang disampaikan bahwa ada kisah Gharaniq, bahkan kalaupun ada yang membawakan kisah Gharaniq ini adalah untuk dibantah bahwa kisahnya tidak benar. Ya, jadi paham ya Bapak dan Ibu bahwa kisah Gharaniq ini ya tidaklah sahih. Ya, cuma kita perlu sampaikan kenapa? Karena kisahnya sangat masyhur. Jadi panjenengan punya jawaban, paham bahwa memang ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang lebih tepat bahwa kisahnya tidaklah benar. Dan di antara para ulama ada yang mencoba untuk menjamak. Menjamak ini mengumpulkan dua pendapat. Dan ini cukup menarik. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, beliau menjamak kisah ini. Ya. Jadi menurut Imam Al-Baghawi, syaitan itu benar-benar mengucapkan ayat itu, tapi bukan ke telinganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ke telinganya siapa? Kaum musyrikin. Nabi membaca seperti biasa, tapi syaitan memperdengarkan, ya, ke telinganya kaum musyrikin bahwa Nabi memuji berhala mereka. Ya. Jadi Nabi nggak terganggu sama sekali. Yang diperdengarkan, yang kedengaran di kupingnya kaum musyrikin itu bukan bacaannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi bacaannya syaitan. Nah, ini menjamak namanya. Jadi kita benar ada kisah Gharaniq tadi, tapi bukan dalam bentuk syaitan itu atau iblis itu yang membisikkan kepada Nabi SAW, tapi membisikkan kepada telinga kaum
musyrikin. Kalau telinganya kaum musyrikin bisa nggak dibisikkan oleh setan? Oh bisa, mereka musyrik ya. Makanya kata Imam Al-Baghawi ini sangat menarik bagaimana beliau menjamak riwayat-riwayat ini. Qala anna syaitan awqa'a fi masami'il musyrikin. Dzalika. Ya kata Imam Al-Baghawi, syaitanlah yang telah membisikkan kalimat tersebut di telinganya, di pendengarannya kaum musyrikin. Jadi bukan di telinganya Nabi, tapi di telinganya kaum musyrikin. Fatawahhamu annahu sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum musyrikin mengira ya bacaan tersebut berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa kadzalik fi nafsil amr. Padahal tidaklah demikian, ya. Bal innama kana min suni'i syaitan la min Rasulir Rahman. Bahkan yang demikian itu merupakan perbuatannya syaitan. Syaitanlah yang membacakan ayat tersebut di telinganya kaum musyrikin. Ya, bukannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, demikian kata Al-Imam Al-Baghawi. Ini suatu thariqah yang sangat bagus, ya. Jadi ini juga boleh kita ambil. Jadi kalau mau mengambil yang kedua atau yang pendapat yang kedua atau pendapat yang ketiga ini. Kalau toh memang kisah Gharanik itu benar, bahwa kaum musyrikin itu sujud karena Nabi memuji berhala mereka, maka itu adalah apa yang diperdengarkan oleh syaitan di telinga-telinga mereka, bukan berasal dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah tentang Al-Gharanik, ya, yang intinya ya ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama yang membenarkan kisah tersebut, yang kedua yang mendustakan, yang ketiga yang mencoba mengumpulkan ya dengan kesimpulan bahwa memang terdengar ayat yang memuji ya berhala Quraisy, namun itu merupakan bisikan syaitan yang diperdengarkan di telinganya kaum musyrikin. Ya. Dan intinya ya semuanya sepakat bahwa kaum musyrikin bersujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu karena mendengar surat An-Najm atau karena ayat Gharanik tadi, mereka bersujud dan ini terdengar sampai di Habasyah dan menyebabkan kaum muslimin kemudian pulang ke negeri Mekah. Dan ketika mereka sampai di negeri Mekah, ya ketika akan masuk ke negeri Mekah, mereka baru menyadari bahwa hal yang demikian, yakni berita tersebut adalah berita dusta. Maka kaum muslimin ketika itu terbagi menjadi 3. Di antara mereka ada terbagi menjadi 2. Di antara mereka ada yang kembali ke Makkah, di antara mereka ada yang kembali ke negeri Habasyah. Nah, yang kembali ke negeri Habasyah ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Jadi ada rombongan baru. Ada rombongan baru yang ikut kembali hijrah ke negeri Habasyah. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa rombongan yang kedua ini atau gelombang yang kedua ini terdiri dari 80-an laki-laki dan belasan wanita. Riwayatnya banyak ya, ada yang menyebutkan 18 wanita, ada yang menyebutkan 11 wanita. Tapi sekitar itulah, 80 laki-laki, 80-an laki-laki dan belasan kaum wanita. Kemudian mereka berangkat dari Jeddah, kalau kemarin dari Syuaibah, sekarang dari Jeddah kemudian ke Suwakin. Ya, di antara mereka ada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ya sepupu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang terjadi oleh mereka, apa yang terjadi di negeri Habasyah? Ya, yang terjadi di negeri Habasyah adalah mereka ini kaum musyrikin berusaha untuk melobi An-Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin ke kota Makkah. Sehingga terjadi dialog yang sangat menarik, yang sangat indah, masya Allah. Dialog yang sangat indah terjadi antara Najasyi dengan sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Bagaimana kisahnya, bagaimana dialog yang sangat indah ini insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.